Ulangan. Saudara-saudaraku, waktu kita masih bersekolah, kita paling tidak senang dengan kata ulangan. Yang namanya ulangan itu kata yang paling tidak disenang untuk didengar oleh murid-murid. Tetapi ulangan itu penting. Tanpa adanya ulangan kita tidak bisa naik kelas. Seringkali lewat ulangan kita belajar itu kita mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab kita ada yang namanya kitab ulangan. Jadi mengapa dinamakan kitab ulangan? Karena di dalam kitab ulangan ini memang benar-benar Musa mengulang kembali tentang sejarah mereka selama 40 tahun. Musa juga mengulang kembali tentang Taurat. Musa menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada bangsa Israel yang sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Dan ini adalah bangsa Israel generasi yang kedua. Generasi yang pertama udah mati semua di padang pasir. Jadi itu perlu diulang. Taurat itu harus diajar diulang-ulang. Dikatakan ajarlah kepada anak-anakmu berulang-ulang. Firman Tuhan itu harus diulang-ulang. Makanya saudara jangan heran kalau kadang-kadang sudah mendengar firman Tuhan yang sama. Memang harus diulang saudara. Supaya kita ingat. Diulang aja kita nggak ingat. Apalagi tidak diulang. Diulang aja kita nggak bisa Masian. Makanya itu harus diulang terus, diajar terus, diulang-ulang. Kita membaca firman Tuhan harus berulang-ulang. Habis dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, dibaca lagi Kejadian sampai Wahyu. Diulang terus, saudara-saudara. Paulus berpesan kepada Timotius, baca kitab suci sampai aku datang. Yakin ini juga pesan Tuhan Yesus. Baca, dengar firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang firman Tuhan itu mengulang apa yang kita sudah ketahui. Nah, saudara, kita mau melihat kepada kitab ulangan. Dan saya melihat dari satu sisi, satu aspek yaitu tentang Allah. Bagaimana kita mengenal Allah di dalam kitab ulangan. Ada 3 hal yang penting tentang Allah yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Yang pertama, Musa mengatakan bahwa Allah yang mereka sembah di dalam nama Allah Yehova, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah Allah yang dekat. Coba kita baca Ulangan pasal 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi Musa mengingatkan mereka bahwa Anda ini spesial. Kalian ini bangsa yang spesial. Tidak ada bangsa yang seperti engkau, bangsaku, bangsa Israel. Mengapa? Karena kita mempunyai Allah yang begitu dekat. Tidak ada bangsa lain yang mempunyai Allah yang dekat seperti bangsa Israel. Memang iya, Allah di dalam nama Yesus. Kita tahu nama Allah kita adalah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Adalah Allah yang sangat dekat. Seberapa dekat? Yaitu sejauh kita memanggil. Makanya ada lagu, dia hanya sejauh doa. Haleluya. Kita nggak perlu tunggu sekian bulan baru doa kita sampai. Kita nggak perlu tunggu karena dia Allah yang dekat. Kita harus pahami dan hayati hal ini. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang sangat dekat dengan kita. Ini di perjanjian lama, apalagi di perjanjian baru. Kita tahu di perjanjian baru ada Roh Kudus. Amin. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah parakletos. Kata parakletos itu artinya adalah orang yang dipanggil atau pribadi yang dipanggil di samping kita. Pribadi yang selalu standby, itu parakletos. Setiap kita memanggil, dia ada. Para, itu artinya di samping. Kletos berasal kata kalio, to call, memanggil. Haleluya. Roh Kudus dekat dengan saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, kalau waktu zamannya Musa, waktu perjanjian lama, masih dalam zaman Taurat aja, Musa sudah berkata, kamu ini punya Allah yang begitu dekat, mana ada Allah yang seperti ini. Apalagi kita yang sudah hidup di zaman perjanjian baru. Betapa kita harus menyadari bahwa Allah itu Allah yang dekat dengan kita. Kalau ada apa-apa panggil Allah, panggil Yesus, panggil Tuhan. Jangan panggil yang lain dulu. Panggil nama Yesus. Melalui rohnya dia ada beserta dengan kita. Nah saudara-saudara, saya mau menyelidik lebih dalam tentang kata dekat ini.
Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata karob. Karob itu berasal dari 3 konsonan, yaitu Q, R, B. Jadi saudara harus tahu bahwa bahasa Ibrani itu minim dengan vowel, dengan huruf hidup. Nah, bahasa Ibrani itu memang unik ya, tidak ada kata huruf hidupnya, tapi pakai huruf mati. Dari kata QRB, ini adalah akar sebuah kata dan bisa dikembangkan. Nah, ketika dikembangkan ditambah dengan 1 huruf lagi di belakangnya, apa ini saudara? K, Q, R, B, dan N menjadi kata apa? Korban. Kata korban itu bahasa, mungkin kalau kita ambilnya dari bahasa Arab mungkin ya. Dan bahasa Arab dengan Ibrani itu kan memang serumpun. Jadi dalam bahasa Alkitab, korban itu korban, persembahan. Korban itu sebagai kata korban. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Ini mengingatkan kita tentang korban Yesus. Amin, saudara. Melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib, kamu yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Allah diperdamaikan dengan manusia. Melalui korban Yesus di atas kayu salib, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dikatakan ketika dia sudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah yang Maha Kuasa, maka dia mencurahkan rohnya kepada kita. Haleluya. Ajaib ya. Jadi kedekatan kita dengan Allah, kedekatan Allah dengan manusia itu dimungkinkan dengan adanya korban di atas kayu salib. Korban anak domba Allah yang mendamaikan Allah dengan manusia. Sehingga kita boleh hidup berdamai dengan Allah. Dan sebagai wujud daripada perdamaian itu, Allah mencurahkan roh anaknya ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Jadi saudara-saudara, mari kita menyadari hal ini. Yang kedua, Musa berkata apa? Allah adalah Allah yang cemburu. Coba baca Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Pasal 5 ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang kedua ini agak nggak enak, saudara-saudara ya. Tapi kita harus bahas. Karena kata cemburu ini muncul 6 kali di dalam kitab Ulangan. Aku ini cemburu aku ini. Dan ini seringkali kita lupakan. Jadi salah satu karakter Allah, saudara-saudara, cemburu. Nah, di sini saya harus luruskan sedikit, karena kata cemburu ini kan konotasinya kurang baik. Saudara harus tahu bahwa cemburunya Allah itu dengan manusia lain. Kalau manusia cemburu, atau lebih tepatnya iri lah. Kalau manusia itu cemburunya manusia itu ke iri. Itu pengertiannya adalah kita menginginkan kepunyaan orang lain. Karena kita nggak memiliki apa yang dimiliki orang lain, ya toh? Talenta karunia atau apapun, lalu kita cemburu. Kita iri lah maksudnya. Nah, itu negatif. Tapi kalau Allah lain, saudara. Makanya Paulus berkata, aku cemburu ilahi kepada kamu. Ada ayatnya, cemburu ilahi. Itu cemburunya Allah. Jadi kalau Allah itu cemburu memang, tapi dia bukan seperti kita. Makanya sudah hati-hati ya, jaga hati. Jangan sampai kita punya hati iri. Iri itu paling berbahaya. Tuhan Yesus disalib karena perasaan iri dengki dari orang-orang Farisi dan sebagainya. Kita anak Tuhan, kita harus cabut itu. Kalau ada rasa iri hati kepada yang lain, kepada rekan, kepada apa, kita harus cabut. Jangan sampai bercokol dalam diri kita, bahaya. Kain iri kepada Habel, dia bunuh Habel. Nah, kalau Tuhan cemburu, itu maksudnya apa? Coba kita lihat di sini. Mengapa ia cemburu? Karena kita memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepadanya, kita berikan kepada yang lain. Di ayat tadi dikatakan, jangan kamu menyembah, jangan kamu beribadah kepada siapa? Kepada para berhala dan sebagainya. Jadi ketika kita memberikan apa yang seharusnya miliknya Tuhan, apa yang seharusnya kita berikan, kita kembalikan kepada Tuhan, dan kita berikan kepada yang lain, maka di situ Allah akan cemburu. Ini maksudnya, saudara. Jadi dia memang cemburu itu menginginkan apa yang menjadi haknya dia. Allah bukan iri seperti manusia. Tapi ini memang haknya Allah. Dia inginkan itu. Makanya dia akan cemburu. Apa yang dia inginkan? Apa itu haknya? Yaitu hati kita. Saudara. Ketika kita tidak memberi hati kita kepada Tuhan. Kasih kita, worship kita, penyembahan kita. Kita berikan kepada yang lain. Maka di situ Allah akan cemburu. Allah tidak mau minta apa yang bukan haknya. Tapi kalau hati ini memang haknya Allah. Kasih kita yang tertinggi, yang paling agung, paling mulia, paling besar, itu memang haknya Allah. Worship kita, penyembahan kita, itu memang haknya Allah.
Dia yang memang harus menerima. Dalam kitab Mazmur, kata kembalikan kepada Tuhan. Kalau sudah membaca di bahasa Inggris keluar itu, ascribe to the Lord. Ascribe itu artinya kembalikan kepada Allah. Apa yang memang menjadi haknya Allah? Hati kita, kasih kita, penyembahan kita. Itu yang dia minta dari kita, saudara. Coba kita lihat ayat 1 ini. Di dalam Amsal 23:26 katakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jadi Tuhan itu tidak mau dinomorduakan. Itu kita harus tahu prinsip ini, saudara. Tuhan tidak mau ditaruh di nomor 2 itu, apalagi nomor 3. Tuhan minta nomor 1 memang. Dan permintaan Tuhan itu tidak berlebihan. Bukan Tuhan itu bocengli, minta yang berlebihan, tidak. Dia minta nomor 1 karena dia sudah menomorsatukan kita. Apa buktinya? Dia berikan yang terbaik, anaknya yang tunggal. Pemberian yang terbaik, dia berikan kepada kita. Sebab itu kalau dia minta dinomorsatukan, itu memang ibadahmu yang lazim, kata Rasul Paulus. Itulah ibadahmu yang lazim. Sesuatu yang seharusnya demikian. Mari kita mengerti hal ini. Dan kita belajar menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang ketiga, jadi ada 2 sudah kita lihat bagaimana Musa mengulang tentang Allah di dalam kitab Ulangan. Yang pertama, Musa ingatkan mereka, Allahmu itu Allah yang dekat. Yang kedua, Musa wanti-wanti kepada mereka bahwa Allah itu Allah yang cemburu. Dan yang ketiga, satu penghiburan bagi kita. Musa berkata bahwa Allah itu Allah yang setia. Mari kita baca Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Jadi kesetiaan Allah itu sampai berapa panjang, berapa lama, berapa jauh. Di sini tulis sampai beribu-ribu keturunan. Berapa beribu-ribu keturunan? Itu kekekalan ya. Satu generasi itu berapa? Katakan 40 tahun. Kalau ribu itu berarti 40.000 tahun. Kalau beribu-ribu, waduh, sudah itu kekekalan. Daud pernah berkata demikian, saudara. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Haleluya. Saya tambahkan satu ayat lagi, apa yang dikatakan Rasul Paulus. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Luar biasa. Kesetiaan Allah itu tidak terpengaruh dengan ketidaksetiaan manusia. Dia tetap setia. Tetapi kalau kita setia kepadanya, wah, betapa luar biasanya. Kita enggak setia aja, Tuhan setia. Apalagi kalau kita setia. Haleluya. Daud berkata kepada orang yang setia, engkau berlaku setia. Sebagai contoh ya bangsa Israel sendiri. Walaupun mereka itu suka memberontak, keras kepala dan sebagainya. Tapi Allah tetap berikan tanah Kanaan. Mengapa? Karena Allah setia. Dia berjanji kepada Abraham. Tanah yang kamu injak ini akan aku berikan kepada keturunanmu. Waktu itu Abraham masih sebagai pengembara. Dan masih gak punya keturunan. Tapi Allah sudah ngomong, tanah yang kamu injak ini Abraham, aku akan berikan kepada keturunan. Makanya Allah tetap berikan. Walaupun bangsa Israel gak setia. Ya toh? Bangsa Israel kan gak setia. Terus memberontak. Aduh omongannya saudara. Kalau saudara baca itu. Di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Bilangan. Kadang-kadang saya kasih komentar di Alkitab saya sendiri. Mereka ngomong itu saya kasih komentar apa saudara? Gila. Saya kasih tanda kutip. Mengapa? Karena memang gila komentar mereka itu. Gak masuk akal. Tuhan sudah begitu baik. Mereka masih berkomentar. Waduh. Itu bangsa Israel saudara. Jangan ditiru. Tapi terhadap bangsa yang demikian pun Allah tetap setia, bukan? Itu Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Makanya kita ini harus setia, amin. Kalau kita setia luar biasa, kesetiaan Allah itu akan dinyatakan. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Haleluya. Bahkan beribu-ribu keturunan. Nah saya sedikit akan lebih dalam melihat pada kata setia. Kembali kita lihat, karena saya suka sekali mengotak-atik, apa sih sebenarnya ini? Kata setia itu dalam bahasa Ibrani pakai kata aman. Pengertian dari kata aman itu ada beberapa. Aman itu bisa berarti firm, kokoh, teguh. Allah yang teguh, janjinya teguh. Aman juga bisa berarti secure, yang dalam bahasa Indonesia dipakai kata aman juga. Kata Ibrani aman juga bisa berarti sure and certain, pasti.
Nah, saudara-saudara, kembali kita lihat kepada akar kata dari kata aman ini berasal dari M dan N. Dan dari kata M dan N ini muncul namanya kata amin. Sama, akar katanya sama. Amin. Dan kata amin ini paling banyak muncul, sudah tahu di kitab apa? Dalam seluruh Alkitab, kitab apa yang paling banyak kata aminnya? Nanti sudah bisa cek di konkordansia. Kata amin yang paling banyak muncul di kitab Ulangan. Saya catat ada 12 kali. Jadi seluruh kitab Ulangan justru yang paling banyak kata amin. Ini tidak kebetulan, saudara. Jadi Allah kita Allah yang amin. Dia aman. Janjinya itu ya dan amin. Teguh. Janjinya itu pasti. Amin. Pokoknya kita amin saja. Amin. Tuhan berkata, kita amin. Haleluya. Kalau Tuhan berkata, pasti terjadi. Paulus pernah menulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 19 dan 20. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Paulus berkata, janji Tuhan itu bukan kadang ya, kadang tidak, kadang iya, tidak sama sekali. Paulus berkata, setiap janji Allah itu di dalam Yesus Kristus adalah ya dan amin. Haleluya. Saudara mau gak cinta kepada Alkitab? Oh, saudara rugi sekali kalau saudara gak cinta kepada Alkitab. Ini janji untuk kita ini. Allah berjanji kepada Anda semua di sini. Ayo diamini, dibaca, diamini. Amin. Saya tunjukkan ayat terakhir dalam Alkitab. Ini ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 21. Diakhiri dengan kata apa? Amin. Dia adalah Allah yang ya dan amin. Dia adalah Allah yang setia bagi hidupmu, bagi keluargamu. Percayalah, setialah kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.